Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berbahagia sekali pagi ini kita kembali dapat beraktivitas bersama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita mengawali aktivitas kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini berjudul Standar yang Baru. Saya akan bacakan sebuah ayat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, perikop ini berjudul perintah baru. Mengapa disebut perintah baru? Pastinya ada satu perintah sebelumnya yang sudah ada. Nah, kalau kita bandingkan dari Matius 22 ayat 39 yang mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua ayat ini ada satu persamaan, yaitu berisi tentang mengasihi sesama. Namun, kedua ayat ini memiliki perbedaan. Yang pertama, dari Matius 22 ayat 39 mengatakan bagaimana mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Sedangkan dari Yohanes 13 ayat 34, kita saling mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Jadi kedua ayat ini sangat berbeda. Itulah sebabnya dikatakan ada perintah yang baru. Jadi ada standar yang baru dalam mengasihi sesama, yaitu bukan lagi mengasihi sama sesuai dengan mengasihi diri kita sendiri, melainkan mengasihi sesama sama seperti Yesus mengasihi kita semua. Itu yang kita pakai sebagai standar kita mengasihi sesama. Ada banyak kisah selama Yesus berada di dunia ini menunjukkan bahwa Kristus mengasihi sesamanya. Beberapa saja yang akan kita pelajari pagi ini. Yang pertama, dari kisah Sakeus. Bagaimana Yesus mengasihi orang-orang yang disingkirkan secara sosial oleh masyarakat. Kristus sendiri yang mau datang berkunjung ke rumah Sakeus. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengasihi orang-orang yang tersingkir secara sosial. Begitu juga saat kisah 5 roti dan 2 ikan. Di mana Yesus sendiri yang penuh belas kasihan untuk menyediakan makanan bagi orang banyak, lebih dari 5.000 orang. Dan kita belajar dari kisah itu, Yesus mau berbagi dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan bahkan saat Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, lalu dia mengucap berkat dan membagikannya. Yesus tidak langsung menikmati berkat itu untuk dirinya sendiri, melainkan berkat itu dibagi-bagikan. Jadi kita belajar bahwa kasih yang ditunjukkan kepada sesama bukanlah kasih yang mementingkan diri sendiri. Kita juga belajar di saat Yesus membasuh kaki para murid. Sebuah sikap rendah hati Yesus tunjukkan. Di mana dia seorang guru, tetapi dia dengan segenap hatinya membasuh kaki para muridnya. Yesus juga bersyafaat bagi murid-muridnya. Padahal Yesus sudah tahu secara pasti bahwa akan ada murid yang mengkhianati dia. Akan ada murid yang menyangkal namanya. Tetapi Yesus memilih untuk bersyafaat bagi murid-muridnya. Dia tetap mendoakan apapun yang terjadi, apapun yang akan diperlakukan murid-muridnya kepada dirinya. Dia tetap bersyafaat bagi mereka. Kita belajar sebuah kasih Yesus bagi sesama, kasih yang tulus, kasih yang tidak egois, mau mengasihi orang-orang yang tersingkir secara sosial dalam masyarakat, kasih yang penuh kerendah hatian. Dan masih banyak lagi kisah yang menggambarkan Yesus mengasihi sesama. Standar itulah yang kita akan pakai untuk melayani orang-orang yang kita temui hari ini. Standar itulah yang akan kita pakai untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama. Karena di ayat yang ke-35 dikatakan, mengasihi sesama itulah identitas kita sebagai murid Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, Engkau membekali setiap kami untuk kami mengasihi orang lain sama seperti Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu tulus bagi setiap kami, kasih-Mu Tuhan yang Kau wujudkan dengan kerendahan hati. Biarlah itu juga Tuhan Yesus yang akan kami berikan kepada orang-orang yang kami temui hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau pilih setiap kami untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Biarlah identitas kami sebagai murid Yesus adalah murid yang mau mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan biarlah Engkau penuhkan kami dengan hati sebagai seorang murid untuk melayani Engkau, untuk melayani sesama kami. Kami siap Tuhan mengawali aktivitas kami hari ini bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.